Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salatumia Soro, NIM 120005022. Saya membuat video ini yakni memenuhi tugas UAS teori komunikasi saya. Yang pertama, apa ini maksud dengan teori? Teori adalah sebuah perangkat yang membantu seseorang untuk melihat proses dan pengalaman sehari-hari. Teori ini juga sering mengurangi pengalaman menjadi sebuah kategori dan sebagai hasilnya akan meninggalkan sesuatu. Dapat disimpulkan bahwa teori merupakan sebuah sistem konsep dan hubungan-hubungan konsep yang membantu kita untuk memahami sebuah fenomena. Dengan kata lain, teori adalah sebuah ide mengenal bagaimana sesuatu terjadi. Guna manfaatnya yaitu untuk melihat hal-hal yang belum pernah dilihat sebelumnya. Pelebaran persepsi ini akan memungkinkan untuk keluar dari cara berpikir yang bisa serta dapat menyesuaikan diri, fleksibel, dan canggih terhadap pendekatan komunikasi. Sehingga teori komunikasi memberikan seperangkat alat bantu yang berguna untuk melihat proses dan pengalaman melalui cara pandang yang baru. Soal nomor kedua, maksudnya yaitu bahwa dalam hal tertentu yang bersifat pribadi, kita bisa sangat terbuka kepada seseorang yang dekat dengan kita. Akan tetapi bukan berarti yang kita dapat membuka diri dalam hal kepribadian yang lainnya. Mungkin kita bisa terbuka dalam urusan asmara, namun kita tidak dapat terbuka dalam urusan pengalaman di masa lalu atau sebagainya. Ada satu area yang saya terbuka bagi orang lain, misalkan urusan asmara tadi. Maka hal ini menggambarkan situasi di mana hubungan mungkin bersifat mendalam akan tetapi tidak meluas. Dan sebaliknya, luas tetapi tidak mendalam. Mungkin ibarat hubungan, halo apa kabar, suatu hubungan yang biasa-biasa saja. Contohnya yaitu seperti bawang merah. Pada hakikatnya manusia memiliki beberapa layar atau lapisan kepribadian. Jika kita mengupas kulit terluar bawang, maka kita akan menemukan lapisan kulit lainnya. Begitu pula kepribadian manusia. Jawaban nomor 3. Komentar saya yaitu komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang memiliki maksud dan tujuan bersama, mengenal satu sama lain dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Komunikasi kelompok biasanya digunakan untuk bertukar informasi satu sama lain, menambah pengetahuan, atau saling melempar pendapat satu sama lain. Dan juga bisa untuk saling mengingatkan terhadap sikap dan perilaku yang kurang baik. Terdiri dari 5 fungsi komunikasi kelompok, yaitu yang pertama, menjalin hubungan sosial. Dalam artian, bagaimana kelompok tersebut dapat memberikan dan memelihara hubungan antara para anggotanya dengan memberikan kesempatan melakukan berbagai aktivitas rutin yang informal, santai, dan menghibur. Kemudian yang kedua, pendidikan, yang mana mempunyai makna bagaimana sebuah kelompok baik secara formal maupun informal berinteraksi untuk saling bertukar pengetahuan. Yang ketiga, persuasi, yaitu seorang anggota berusaha mempersuasikan anggota kelompok lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya. Yang keempat, pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Di sini kelompok berguna untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh anggotanya, serta mencari alternatif untuk menyelesaikan. Sedangkan pembuatan keputusan bertujuan untuk memilih salah satu dari banyaknya alternatif. Kemudian yang kelima, terapi. Objek dari kelompok terapi adalah membantu setiap individu mencapai perubahan persoalannya. Komunikasi kelompok ini adalah salah satu komunikasi antar pribadi dan pendekatan teori komunikasi interpersonal. Jawaban nomor 4. Yang saya pahami yaitu, pertama, teori perbandingan sosial adalah suatu adaptasi sosial kognifikan yang dilakukan seseorang dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang kedua, teori pertukaran sosial, yaitu bagaimana seseorang memandang hubungan kita dengan orang lain sesuai dengan tanggapan diri orang tersebut terhadap keseimbangan antara apa yang diberikan ke dalam hubungan dan apa yang dikeluarkan dari hubungan itu. Yang ketiga, teori sistem merupakan kelompok kohensif dari bagian-bagian yang saling terkait dan saling bergantung, yang dapat bersifat alami atau buatan manusia. Jawaban nomor 5. Nomor 5 ini ada 3 jawaban. Jawaban pertama, menurut saya teori kesenjangan pengetahuan. Mengapa? Karena teori ini menyatakan bahwa bertambahnya jumlah informasi mengenai suatu topik mengakibatkan bertambahnya pula kesenjangan pengetahuan antara mereka yang mengetahui lebih banyak
dan mereka yang mengetahui lebih sedikit, dan teori ini berpengaruh kepada ilmuwan atau ustadz atau kiai dan lain-lain yang mempunyai pengetahuan yang lebih besar dan luas. Para ustadz, kiai, dan lain-lain bisa memberikan pengetahuannya kepada kita yang mempunyai pengetahuan rendah, secara tatap muka, bahkan juga bisa secara online dan sebagainya. Jawaban kedua, menurut saya teori pengetahuan agenda. Mengapa? Karena pada teori ini menjelaskan efek kumulatif media dan pembentukan kepedulian dan perhatian publik terhadap beberapa isu yang ditampilkan oleh media berita. Maka karena itu memberikan informasi atau berita kepada khalayak itu sangat penting, sekalipun berita yang ada di media. Dan media pada zaman sekarang ini sudah canggih, jadi memberikan informasi bisa melalui media. Tetapi hanya sebagian manusia yang bisa menerima informasi tersebut, dan justru malah ada orang yang menganggap peristiwa lainnya itu penting, tetapi tidak diberitakan kepada khalayak. Dan justru berita yang hoak mudah dipercaya kepada manusia. Kemudian jawaban ketiga, karena pada sampai saat ini media massa dipercaya oleh umat manusia, bisa memberikan informasi dengan cepat, tidak perlu keluar rumah. Dengan media massa, kita bisa men-share berita tersebut dengan cepat, dan ini termasuk ke dalam teori sistem ketergantungan, karena teori ini bergantung pada media massa atau konteks sosial. Serta semakin besar kadar dependensi khalayak terhadap media massa dilihat dari segi perolehan informasi, dan semakin tinggi kadar kritis serta ketidakstabilan masyarakat, maka akan semakin besar pula kekuasaan yang dapat dimiliki oleh media. Kemudian soal nomor 6, maksudnya yaitu bahwa teori pengurangan ketidakpastian kita ingin dapat memprediksi perilaku orang lain, dan oleh karenanya kita akan termotivasi untuk mencari informasi tentang orang lain. Dan ketika ada orang asing yang bertemu dengan kita, fokus kita yaitu bagaimana supaya ketidakpastian atau kecurigaan kita serta kegelisahan kita terhadap orang asing tersebut, supaya apa yang kita rasakan tidak terlihat kepada mereka, dan supaya hubungan kami terjaga dengan baik di dalam komunikasi antar budaya. Menurut William B. Godwin, yaitu bahwa komunikasi ini dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari budaya yang lain atau orang asing. Seperti yang saya jelaskan di atas bahwa setiap daerah mempunyai budaya yang lain-lain, terutama kepada orang asing. Contohnya pengalaman saya sendiri, yaitu waktu saya SD, saya bersekolah di kampung, dan kebetulan saya orang Jawa, jadi ketika saya mau masuk SMP di Aranglimo, mayoritas anaknya adalah Melayu, dan saya tidak bisa bahasa Melayu. Pada saat itu setiap teman saya berbicara, saya hanya terdiam karena saya tidak mengerti bahasanya. Tapi sejak saat itu saya mau belajar bahasa tersebut supaya saya bisa dan paham berinteraksi dengan teman saya. Sekian video jawaban UTS teori komunikasi saya. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.